Oke, jadi begini, kita harus cek dulu ini. Berapa sih panjangnya ini jaraknya ya. Dari sini sampai dengan di sini. Ya, ada 52 mili. Ya, total ada 52 mili. Oke ya, kalau sudah tahu ini berarti saudara itu bisa merencanakan untuk assembly. Ini saya lompat-lompat ya. Jadi kita mau merencanakan sambungan murbautnya. Seolah saudara itu sudah membuka start mechanical design, assembly design. Ya, membuka ini. Nah, setelah membuka, saudara harus aktifkan nih produk 4. Klik, double klik, kemudian klik katalog ya. Ini saya geser supaya saudara lebih jelas ya. Ini ada katalog ya. Nah, setelah itu nanti saudara cari. Pertama baut dulu. Baut itu bolt ya. Bolt tentu harus diketahui apa berapa diameternya. Ya, diameter lubangnya berapa. Apakah lubang tadi berulir ataukah lubang tadi tidak berulir ya. Kalau tidak berulir, saudara bebas memilih ya. Tapi kalau sudah berulir, justru nanti tidak perlu gunakan nut atau tidak perlu gunakan mur. Karena apa? Bodi tadi sudah ada ulirnya, sehingga nanti tinggal pasangkan bautnya. Tapi kalau tidak ada, semisal seperti saudara membuat rangka dengan pasangannya dengan motor listrik, yang elektromotor itu yang ada di pasaran, itu kan hanya berupa lubang saja. Kemudian rangka yang saudara buat menggunakan, ya misalkan rangka menggunakan holo ya, atau menggunakan plat siku ya. Nah, karena menggunakan dua macam ya rangka tersebut, model rangka tersebut, saudara hanya membuat lubang saja, maka perlu nanti fasteningnya atau sambungannya menggunakan mur dan baut. Tapi kalau berupa body, misalkan di bagian base tadi ya, di bagian base tadi sudah ada ulirnya, sehingga saudara cukup memasangkan baut saja. Karena fasteningnya tadi akan menuju ke base saja ya, pasangannya dengan base. Nah ini kita gunakan bolt. Ya, kita gunakan M12 karena diameternya 12. Kemudian ingat bahwa panjangnya tadi 52 ya. Berarti baut ini harus lebih panjang dari 52. Di mana M12 ini ada panjang ya. Kita ambil 52, kalau itu nanti nutnya itu ada sekitar 1 cm ya. Mungkin bisa gunakan yang M65 ya. Karena 52 di sini yang paling dekat 55 dengan 1 cm berarti 65. Atau kita pakai yang lebih panjang lagi ya. Panjang lagi karena ada washer nanti. Oke, ada washer. Suara saya jelas ya, clear ya? Atau Jelas. Oke. Karena waktu itu pernah kuliah lain itu katanya suaranya ini noise-nya besar sehingga nggak jelas. Oke. Kemudian kita pasangkan dengan nut ya. Carinya di ISO standar ya. Kita cari nut. Cari yang M12. Oke. Oke. Kemudian cari washer. Washer itu ring ya. Kita gunakan yang 12 kali 24. 12 itu diameter dalam, 24 itu diameter luar. Terus. Oke ya. Kita bisa geser
Ya, kita geser bebas dulu ya. Jadi menggunakan manipulasi. Manipulasi seperti mungkin teman-teman yang di mana SMK dulu menggunakan inventor itu juga sama seperti menggerak-gerakkan saja, tapi itu bukan untuk melakukan assembly ya. Kalau assembly itu harus di assembly mate atau ya di inventor ya. Assembly mate atau apa join ya. Nah, di sini kita gunakan ya menu assembly. Pertama adalah fix dulu. Kita menjadikan mana yang fix komponen ya. Kalau komponen itu tetap, maka komponen itu tidak akan bergerak kemana-mana ketika di assembly. Klik ini ya. Nah, kalau sudah dibuat fix seperti ini ya, dibuat fix, maka komponen ini tidak akan bergerak. Pak, tadi kalau dimanipulasi bergerak tidak? Ya, tetap bergerak kalau dimanipulasi. Maksudnya adalah ketika kita assembly dengan mur, maka mur ini akan menuju ke baut, bukan baut menuju ke mur, gitu ya. Jadi kalau kita buat fix pada baut, maka murnya akan menuju ke baut. Ring akan menuju ke baut, bukan baut yang akan menuju ke mur ataupun menuju ke ringnya. Selanjutnya, saudara harus pahami ada beberapa mode di sini. Pertama ada constraint. Ini penting karena semua yang bentuknya shaft, bentuknya ada lingkaran, ya, joinnya adalah join berdasarkan sumbu axis ya. Saudara gunakan constraint, klik constraint, ya, dekatkan saja, maka akan timbul tanda aksis ini menyatakan bahwa ini siap ya. Ini saudara klik, ya, sudah. Jadi ada satu yang sudah, maka dipilih yang kedua. Nah, dekatkan saja ya. Saudara sudah bisa menggunakan mouse untuk zoom, pan ya, dan rotate belum ya? Seperti saya ini kan tidak menggunakan ini ya, menu-menu untuk zoom, min, zoom plus atau zoom in, zoom out, kemudian ada rotate, ada pan, fit all in ya, fit all in, ini ada pan ya. Saya nggak menggunakan ini ya, karena cukup menggunakan mouse. Sudah bisa belum untuk penggunaan mouse-nya? Halo? Belum, Pak. Belum ya. Jadi kalau belum ini saya singgung sekalian. Saudara kuliah ada jam berapa setelah ini? Ada lagi kuliah? Atau sudah ada ujian? Atau ujian mengikuti jadwal? Nanti jam 11 ada UAS, Pak. Oh, jam 11. Oke. Ini ya, jadi keduanya ya kita selesai di jam 9 berapa? Berarti 40 ya, nggak apa-apa ya. Oke. Ini kita pilih constraint ya. Dua ini kita pilih aksis ya. Ya, constraint ini. Jadi keduanya sudah kita buat aksisnya seperti ini ya. Ini saya undo dulu. Klik constraint, pilih aksis pada part yang akan kita gabungkan ya. Sudah join. Yang kedua di sini juga. Jadi ini ada kaitan nanti constraint. Kalau misalkan contoh pada kasusnya adalah ada pergeseran begini ya. Tidak beraturan, maka ketika kita update ya, kita update begini, dia akan menjadi satu sumbu, tinggal nanti kita sesuaikan jaraknya ya. Jadi satu sumbu dulu ya. Ini constraint. Selanjutnya saya akan ajarkan bagaimana menggunakan pen, zoom, rotate ya. Baik, jadi gunakan pen itu ya, menggeser itu ya, seperti ini. Itu kalau saudara menggunakan mouse, scrollnya itu ya, scrollnya itu yang diputar-putar itu saudara tekan aja
Saudara tekan tahan, ya, sampai muncul tanda seperti yang ada di layar itu, ya, baru digeser kanan kiri mouse-nya. Ini masih ditahan ya, masih ditahan. Dilepas, ya. Nah, selepas ganti ke pointer ya. Kalau mau pen lagi, scrollnya ditekan, ditahan. Ya, ini sudah jadi pen. Kemudian kalau ingin zoom, yang tengah tadi scrollnya ditekan, kalau digeser-geser masih pen, saudara klik kanannya sekali, tapi masih ditahan ya scrollnya. Ya, ini saya klik kanan sekali, tapi scrollnya masih tahan. Ini tinggal saya gerakkan maju mundur, maju ini zoom, mundur ini zoom out ya. Ini zoom in, zoom out, gitu ya. Kalau ingin rotate, jadi scrollnya ditekan, kemudian klik kanannya ditahan, ya. Jadi dua-duanya nekan. Nah, ini saudara geser-geser, ya, sambil dua-duanya ditahan. Nah, ini digunakan untuk rotate, ya. Nah, jadi itu akan mempercepat kerja saudara. Ingin butuhkan ini, nggak perlu saudara klik ini ya, klik ini, terus ngeklik lagi constraint, nggak perlu ya. Cukup ya constraint ini diklik. Nah, ini gunakan scroll saja ya. Ada pertanyaan? Jadi untuk pen itu cukup klik ya, tekan tahan terus scrollnya. Jadi ketiga mode ini scroll ini tetap ditekan terus ya. Pertama untuk pen scrollnya ditekan. Terus kalau untuk zoom klik kanan sekali, scrollnya ini masih tetap ditekan. Jadi kalau menggunakan aplikasi zoom dan seterusnya ini scroll tetap harus ditekan. Zoom in, zoom out ya. Kalau gunakan untuk rotate ya, tinggal tambahkan aja klik kanan ditekan. Ya mungkin agak canggung ya, tidak terbiasa karena biasanya kita gunakan mouse itu tanpa ada penekanan ya. Hanya klik ya, kemudian geser-geser. Nah, ini kita gunakan untuk penekanan. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, nanti bisa dipraktekkan, saudara. Oke, selanjutnya adalah kita memberikan jarak 52. Oke ya, jarak 52. Saudara pilih, karena ini constraint coincidence-nya sudah, maka kontak itu berhubungan, ya. Constraint hubungan, ini ada constraint offset, ya, constraint offset. Jadi ada constraint untuk jarak. Ya, ini kita klik ya. Kita pilih yang constraint offset. Offset itu kan ada jarak ya. Kita kasih di sini, klik. Dengan di sini. Klik. Itu jaraknya kan tadinya 74 ya, kita buat 52. Update. Nah, setelah jadi seperti ini, maka ini nantinya yang akan terpasang di base bawah, yang ini yang di atas. Kemudian di mana pemasangan mur ini ya? Saudara bisa gunakan ini, offset kembali, jaraknya ini, ya, permukaan ini dengan permukaan kiri itu dengan di sini ya, itu jaraknya 0. Ya, jaraknya 0. Atau mau lebih mudah lagi, cepat lagi, karena ini berkontak, maka saudara bisa pilih surface, ya, kontaknya ini, klik antara permukaan satu dengan permukaan 2. Kemudian di update. Nah, ketika sudah jadi, saudara simpan.
Fail, save as. Menginkah di download ya. Saya lupa naruhnya ya. Ya nanti sembarang dulu, nanti kita panggil ya. Oke. Save. Karena laptop ini memang jarang saya pakai. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah jadi SMD ya. Kita close saja. Nah, ini kan yang sebelumnya ya, panjangnya 58 itu dia terlalu panjang. Kita close dulu. Oh, mohon maaf. Bautnya itu tidak di sini ya, tetapi dengan ujung ini. Maaf ya, tadi saya ambil ukuran itu di sini ya. Kita ambil ukuran yang lebih pas lagi. Satu dengan di sini. Ya, 58 ya. Oke, 58. Jadi, kalaupun tadi ada kekeliruan di produk 4 ini, kita ubah dulu. 52 ini double klik aja. Jadi 58. Oke. Setelah itu di-update, kemudian disimpan. Close. Nah, ketika sudah keluar ya, saya buka salah satu ya, saya show kan dulu, kemudian saya keluarkan ini baut. Ini saya hapus dulu, delete. Ada coincident juga, ini saya delete. Jadi seolah-olah saya pasang baru ya. Oke. Saya pasang baru. Caranya adalah kita pasang coincidence dulu. Klik. Coincident ini dengan ini. Oke. Nah, ini sudah satu baris ya. Tadi kan beda baris. Contohnya kalau assembly awal kan mungkin nggak beraturan. Bisa aja jadi begini. Nah, ini ya. Bisa aja jauh dan wah, bentuknya tidak satu sumbu ya. Aksesnya itu tidak sama. Nah, seperti ini kan perlu saudara harus pasangkan ke sana. Pakai coincidence dulu. Ini dengan ini. Klik. Oke, setelah itu kalau kepalanya ingin dipasang di atas, ya, kepalanya kita pasang di atas, latnya di bawah, maka kita pakai kontak sini, pasangkan kontak terhadap ini. Oke, semacam ini, ya, nggak sulit ya, tidak sulit kan ya. Nah, berarti kan saudara hanya butuh 2 kali saja, yaitu adalah kalau sudah bentuk seperti ini ya, bentuk assembly pada baut dan juga mur atau nut ya, bolt and nut, maka cukup gunakan coincident dan kontak surface saja, kontak constraint ya. Ada 2 ini ya, 1, 2. Nah, setelah selesai, yang kedua, 3, 4 sama ya, caranya begitu. Hanya 2 saja. Tapi kalau tidak dengan menggunakan kontak,
assembly terlebih dahulu, maka saudara akan memasangkan baut dulu, kemudian washer dulu, kemudian nut, ya, sejumlah lubang ini. Paham yang saya maksudkan ya? Jadi kita akan lebih hemat waktu tentunya, dan hemat pekerjaan ya. Tenaga tentu saja dampaknya, maka menggambar ini bisa menjadi lebih cepat. Pak, tadi kan kita sudah membuat assembly di baut dan nut itu menggunakan fixed constraint ya. Oke ya, kita save sudah. Nah, untuk assembly di sini perlu nggak kita menggunakan fixed constraint juga? Ya, jadi yang ingin dipasangkan apa? Yang jadi dasar mana? Gitu ya. Base-nya mana? Apakah ini? Maka kalau ini jadikan utama, nggak boleh bergerak. Bisa jadi begini, saudara-saudara. Pemasangannya kan begini. Saya jadikan fix itu adalah base-nya. Kenapa? Karena kalau fix-nya ada di sini, maka si base ini akan mengikuti bracket. Maka bentuknya nggak beraturan nanti ketika di 3D kan bisa saja ya itu tampilannya begini. Atau ketika di render, ini ya, saudara nanti juga belajar render. Tinggal di foto saja. Nah, ini kalau kita mau tampilkan hasil akhirnya seperti apa gitu ya. Tampilannya, bisa backgroundnya ini kita ubahin. Kalau saya biasa pakai yang putih ya. Dulu waktu awal-awal belajar saya kasih di sini ada gambar-gambar apa namanya, lantai ya, rumah gitu ya. Tapi seiring waktu ya, ini sangat mewakili ya. Bisa dirubah di sini pengaturannya, dia di select skin ya. Bahkan untuk pencahayaan ini bisa kita ubah. Apakah nanti si apa ini shadow-nya itu ada di kanan, ataukah nanti ada dua lighting ya di kanan kiri, kita geser lightingnya ya, semacam saudara kalau mau mengambil foto ya. Tuh. Atau mau dirubah nih layarnya ini jadi putih. Tuh, Pak. Mengapa, Pak, demikian? Karena kalau kita mau cetak ya, misalkan kita tampilkan di satu gambar detail ya, gambar drawing ya, gambar 2 dimensi, kita kan butuh layar putih ya, backgroundnya putih. Nah, itu kita bisa gunakan nanti ganti layar itu dengan layar putih. Caranya gimana, Pak? Oke, ini pengaturannya ya. Pengaturannya. Kalau saudara lihat di sini ada banyak pemilihannya. Misalkan kita backgroundnya apa? Ada ini saya pakai default ya. Ada yang ditaruh di atas ini ya. Di atas table, ya, atas table, ada di floor ya. Oke, gitu banyak. Ini kalau favorit yang biasa kita gunakan. Nah, ini kita kan pakai satu nih ya, contohnya satu lighting ya, bisa 2 lighting. Nanti diatur nih ya, ini 2 lighting tapi off. Nah, ini 2 lighting on. Oke, maka di situ ada 2 shadow ya, ini ada 2 shadow. Bandingkan yang satu shadow. Nah, terus bagaimana? Oke, kalau saudara sudah download layar putih, saudara bisa pilih background di sini. Ya, melalui browse ya. Misalkan di-download ya. Di-download saudara sudah, atau layar apa saja ya. Bisa kan cari di internet. Atau saudara punya foto sendiri. Nah, itu ya, foto sedang megang bisa juga. Seolah-olah memegang gitu ya. Misalkan apa ini?
background cari tentu yang karena biasa dipakai untuk sekolah anak ya, jadi ini pengaturannya campur nih. Tools, kita lihat di gambar, cari more, kemudian tools ya, tools, size-nya pilih yang large. Nah ini plain white paper. Nah ini bisa nanti saudara download, jadi putih saja. Jika sudah putih saja, nanti dipasangkan gitu ya, dipasangkan. Oke, kalau sudah oke, ini sekalian saya ajarkan render ya. Terus, nah kembali lagi ke assembly. Jadi kalau ini sebagai fix, maka benda yang di atas bracket ini akan menyesuaikan ya. Sebentar ya. Oke, seperti ini ya. Akan menyesuaikan. Bukan base ini menuju ke bracket, tapi bracket yang menuju ke base. Nah, semacam ini. Pak, gimana kalau nanti ada pemasangan yang kita harus setting dengan sudut tertentu ya, bisa juga. Misalkan nanti saya hapus kontaknya ya. Mungkin ada dua juga. Oke, ada lagi. Mungkin ada coincidence di sini yang ini ya. Jadi ada coincidence. Nah, ini ya. Kebetulan misalkan tidak ada coincidence dan diminta untuk lihat sudut tertentu ya. Oke, ini kalau saya update. Masih ada. Oh, ini dengan baut. Ini dengan baut ya. Dengan baut, ini dengan baut. Bracket dengan part. Karena ada kaitannya dengan baut ya, kecuali bautnya saya hapus semua. Oke lah, saya bautnya saya hapus dulu untuk coincidence-nya. Bracket, oh ini ya, coincidence ya, antara bracket dan base, ini saya hapus. Delete. Nah, nggak beraturan ya. Ini kan nggak beraturan nih. Kan bisa jadi begini, ketika di saudara pasangkan, inputkan pada menu assembly. Oh, caranya gimana Pak menginputkan menu assembly ya? Ini belum ya. Jadi gini caranya. Produk ini harus aktif dulu orange ya. Setelah itu insert. Ini kebetulan harus tahu ini. Ya. Kalau masih sama karena ada kontak. Ini offset ini ya, bracket 1 dengan part ya. Jadi saudara kalau ingin mengidentifikasi constraint yang mana, saudara klik-klik aja nih. Oh, dia bracket dengan bold ya, offset dengan bracket dengan base, ini dihapus. Bergeser.
Masih ada. Base dengan bold, base dengan bold, base dengan bold. Nah, ini ya coincidence. Ya, misalkan kita keluarkan belum settingan gitu ya, belum di set. Nah, ini seperti itu. Jadi belum terpasang. Bahkan kita puter ya, kita puter. Nah, caranya memanggil itu, file open dulu ya. Di latihan ini di download latihan. Oke. Berarti kita cari produk existing component yang ini ya, existing component. Kita cari di download, kemudian latihan. Nah, ini latihan. Sekarang saya ambil double nih ya, open. Ini tidak merespon lagi dong. Jangan error lagi. Oh enggak. Oke, semacam ini ya. Base-nya di sini karena di fix ya, ada fix ini. Fix. Ini saya update dulu. Oke. Kalau sudah, gimana supaya pasangkan ini dengan ini ya? Nah, ini kan kita manggil nih tadi. Kalau pertama kali assembly design kosong semua, maka saudara harus existing komponen, tapi ini harus diklik dulu produk ini, aktif dulu ya. Aktif baru existing komponen, panggil semua. Dari bracket, kemudian base, kemudian juga baut-baut. Ya, sekarang dimulai dari part ya base. Dengan base ini misalkan kita assembly ya, kita assembly-kan. Caranya pilih distinct atau gini, karena ini pasangan dengan ini, coba kita buat ini sudutnya miring ya. Ini kita miringkan. Misalkan di sini sebuah engsel, ini engsel, ini engsel juga. Jadi pasangan, ini pasangan tapi kita buat miring. Nah, itu caranya gimana? Tentu harus dibuat ini, diedit dulu ini ya, diedit ini kasih lingkaran ya. Oke, masih ada cukup waktu, saya edit dulu ya. Jadi di menu assembly ini kita bisa edit. Ya, caranya ini kita klik dulu base ya, base. Kalau sudah base, nah ini masih assembly, tapi kalau ingin merubah ini kita pilih part body. Oke, kita ambil ini, klik. Ya, kita buat engsel dulu ya. Dengan jarak, kita harus tahu ini ya, berapa sih panjangnya. Sebentar, kita harus tahu dulu panjang ini terhadap ini. Oh, 20, berarti jaraknya 10 ya. Kalau ingin di tengah-tengah kan 10 ke atas. Kita kasih klik terhadap ini kan baru 6 ya, double klik 10. Nah, ini diameternya, ini bukan diameter, kita kasih diameter 30. Oke, setelah itu kita
pasangkan aja dengan diameter yang lebih besar ya. Ya, baru kita petkan. Oke, semacam ini ya. Bawah ternyata juga mengikuti ya, karena apa? Basisnya satu part gitu ya. Basisnya kan ini satu part yang saya panggil lagi, kecuali ini kita save as ya. Kita save as. Nah, ini. Jadi karena ini satu basisnya satu part 1 dengan part 2 kita rubah, part 2 juga ikut juga. Tapi nggak apa-apa. Anggap saja misalkan yang ini sudah ini sebagai ini ya, apa namanya, asnya ya. Asnya ini luarnya. Ini as, ini luar. Oke. Kita simpan dulu sementara. Kita masuk ke menu produk. Nah, kita pasang assembly dulu ya, constraint dulu, coincidence antara sumbu ini dengan ini, kemudian di update. Ternyata masuk ya. Nah, kita putar dulu. Nah, kan begini ya, anggap aja itu as sama softnya. Nah, sekarang kita buat sudut supaya 45 derajat. ...45 derajat dari sini dengan ini ya, ini kita buat 45 derajat. Oke. Ya. Nah, saudara tahu ya, terbentuk sudutnya di mana. Kadang kan kita berpikir 45 derajat itu ada di kuadran pertama, tapi saudara harus ingat, saudara menggambar awalnya bagaimana? Apakah kuadran pertama itu di sebelah begini ya? Nah, ini kuadrannya di sini ya. X positifnya di sini, X negatif di sini. Sehingga memang benar 45 derajat seperti ini. Pak, saya inginnya 45 derajat dari arah sini. Bisa dirubah. 90, tambahkan 90. Berarti 135. Oke, seperti ini ya. Ini fungsi sudut. Ya, sekarang terpahami. Nah, kita kembalikan lagi bahwa ini harus terpasang di sini. Salah satu jadikan kunci. Karena ini datangnya nggak beraturan ya. Klik sini dengan ya. Tapi masih tidak beraturan. Ya, seperti ini ya. Jadi paling tidak ada dua. Oke, ini enakan kalau kita gunakan mouse saja kan ya. Ya, tetapi masih ada kekurangan, yaitu belum naik. Caranya supaya naik, saudara gunakan kontak ya. Kontak ini bertemu dengan selesai nih masalah. Ya. Ini crash, terjadi crash. Jadi kalau terjadi crash ya, ini dikecilkan 110. Ya. Nah, misalkan demikian. Simpan.
Jadi saudara tuh bisa mengedit dalam menu assembly, tetapi harus masuk ke partnya, ya, masuk ke part. Misalkan base ini ya, saudara masuk ke part sampai tampilannya di kanan ini adalah tampilan untuk menu part. Pindah di sini. Ya, nih contohnya. Ini sudah menu part, jadi kita bisa edit-edit. Ya, kalau kita mau beralih ke assembly, pindah ke menu produk. Pak baut juga sama Pak, bisa. Ya, contoh ini baut ya, baut ini. Saya buka satu ya, di baut ini. Baut ini pun kita bisa ubah. Kita harus masuk ke menu baut. Ini kan produk ya, ini assembly ya, assembly di baut. Mau ubah di baut ini kita tinggal masuk ke dalamnya ya. Jadi jangan lupa ya, ada plus min ini untuk membuka ya. Ya, plus itu nanti keluarkan, min itu menghasilkan. Jangan sampai Anda kebingungan karena saudara klik garis. Nah, ketika klik garis ini, saudara mau geser-geser nggak bisa, mau edit nggak bisa. Kenapa? Yang diklik garis ini, yang aktif itu adalah ini, structure tree-nya. Ya, yang kita geser-geser ini structure tree. Kita zoom besar, zoom kecil itu structure tree. Ini kita telah aktifkan. Oke, sambil ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan bila ada pertanyaan. Ya, tidak sulit ya untuk melakukan assembly ya. File, save, saya buka dulu semua. Nah, oke, ini ada pertanyaan enggak? Sekarang saya koordinasikan ya. Bisa mendengar suara saya ya? Jelas ya? Bisa ya? Jelas, Pak, bisa. Oke. Oke ya. Jadi saudara nanti bentuk kelompok ya. 3 orang gitu ya. 3 orang atau 2 orang juga bisa. Satu membuat part ya. Part ya. Satu part ya, masing-masing satu part, kemudian nanti di assembly. Di assembly. Jadi begini, kalau 2 part ya, itu 3 orang ya. Satunya membuat part 1, yang kedua membuat part yang kedua, yang orang ketiga melakukan assembly. Ya, melakukan assembly dan di drafting ya. Saudara sudah drafting ya waktu saya ajarkan itu ya. Contohnya drafting itu gini ya.
Ya, drafting ini kita pilih partnya. Sembarang boleh, tapi nanti kita putar. Ya, misalkan bagian depan itu di sini ya. Atau ini bagian depan. Front view, klik kanan, properties. Satu banding 2 atau 1:5 ya. Kecil sekali. Nah, ini bagian depannya. Ya, sheet-nya jangan lupa properties. Kita gunakan third angle. Third angle itu proyeksi kuadran ketiga atau proyeksi Amerika. Kalau proyeksi Amerika, kanan ada di sebelah kanan. Nah, ini ya. Pandangan kanan itu ada di sebelah kanan. Dan ini langsung, kalau saudara klik tadi semua, maka ada sumbu, kemudian garis yang tidak terlihat, itu ada di sini. Strip-strip gitu ya. Ada sumbu ya, sumbu ya. Terus apa nih yang dilakukan? Tinggal tambahkan dimensi ya, tambahkan dimensi. Ini ada klik dimensi. Mana garis dimensi yang penting ya. Misalkan ini ketebalan diameter, nanti diameter juga ya, diameter mungkin ada pemilihan diameter. Oke, dan seterusnya ya, dilengkapi ya. Ini ada banyak pilihan ya, nanti di draftingkan. Sekalian nih etiket, saudara pilih etiket itu edit sheet background ya, ada sheet background, edit sheet background. Sheet background, kemudian pilih ini ya, ada etiket di sini. Agak lama ya. Jadi etiketnya ada pilihannya. Bisa membuat etiket sendiri ya, dengan menggambar ya, jaraknya kalau A4 itu berarti kan 20 ya, tapi kiri gitu ya. Kemudian kanannya 555 ya, kanan atas bawah 555. Kalau A3 itu 20 10 10 10. Ini create apply. Oke, tinggal dinamai saja. Tekan ini ya, diisi namanya. Misalkan anak saya ya. Ini nama saudara. Kemudian yang ngecek saya. Tanggalnya diisi. Karena ini kenapa kosong? Karena yang mengisi kan si pengecek ya, profesornya. Desainnya adalah yang membuat hari itu ya, di hari itu. Seperti ini kan hari tanggal 6 ya. Di tanggal 6 ini. Sedangkan yang mengecek nanti diisi oleh pengeceknya, kapan tanggalnya kan gitu ya. A3 ukurannya. Dassault Systèmes ini diganti. Teknik mesin UNES. Produk 1 ini number produk ya, nggak usah diganti lah. Di sini ada ganti aja, misalkan bracket assembly SI gitu ya. Nah, kalau etiket sudah selesai, pindah lagi ke edit working view kerja. Ya, nanti bisa diatur. Oke, nanti dengan adanya dimensi-dimensi tentu ini harus ada di penggeseran ya, pergeseran karena nggak cukup. Kemudian kalau mau ditampilkan pandangan atasnya,
Tentu kalau ada kekurangan ya, ini begini. Kemudian kita lihat, kita tampilkan pandangan proyeksinya atau projection. Apakah ini mewakili atau diwakilkan begini? Nah, semacam ini kita pilih, pindah ke sini dulu, menu drafting, kita cari projection. Klik. Karena ini besar, maka bisa diperkecil dengan skala 1:4 besar. Ini kalau mau dikeluarkan gambar garis-garisnya ya, hidden view-nya. Jadi kalau enggak seperti ini. Nanti kalau keluarkan hidden view, hidden line ya, nanti penuh contohnya. Ya, seperti ini nanti. Bagian terlihat belakang, kontur-kontur belakang itu juga terlihat. Maka kalau saya biasanya nggak sampai ke hidden-nya ini dikeluarkan. Dan karena ini hanya tampilan yang tidak membutuhkan dimensi, bolehlah diperbesar lagi. Itu tidak mengganggu ya. Misalkan 1:3 pun menurut saya nggak masalah. Nah, ini ya. Simpannya itu bisa kayak drawing, bisa PDF. Nah, saran saya kalau mau dicetak itu saudara simpan dalam PDF. Kenapa nggak JPEG, Pak? Karena kalau JPEG gambarnya nanti jadi pecah, kecil. Kalau PDF itu kualitas gambarnya masih bagus. Kita bisa lihat nih contohnya. PDF ya. Ini bracket 1. Ada di menu dokumen ya. Kemudian file save as di JPEG. Bracket 1. Kita lihat. Dokumen tadi ada di dokumen ya. Dokumennya ini di download dokumen ya. Download dokumen. Download dokumen. Edit. Kita lihat ya. Kualitasnya seperti apa nih. Ini saya sarankan selalu ke mahasiswa, ke para praktisi ya. Karena nanti juga printnya juga mudah ya menggunakan PDF ini. Oke, kualitas gambarnya ini kalau kita zoom itu tetap bagus.
Ya, dia tebal tetap tebal. Coba kalau yang bracket kita buka lewat foto ya. Oke, kita saudara bisa lihat nih, amati ya. Kita zoom pecah ya. Paham ya? Nah, terus gimana Pak kalau kita importkan ke Word? Pasti ada pertanyaan gitu ya. Ya, nanti kan kita tampilkan di laporan gitu ya. Kalau kita skripsi, kita tampilkan di laporan gitu ya. Ya, saya lanjutkan. Ini saya lanjutkan. Ini caranya nanti gini, Mas. Saudara bisa snapshot ya. Kan ada pilihan nih ya. Select snapshot. Misalkan ada Word ya, atau saya buka Word. Ini Kak, Pak I. Kak, Miss Kiki datang tuh, Kak. tuh ya, tetap besar ya, bagus ya. Ya, coba kalau kita ambil gambar ini ya. Oke ya. Kita ambil ukuran sama. Kira-kira bisa melihat perbedaannya ya. Ya, sama-sama. Bahkan ini hanya capture saja. Kalau ini kita ambil file asli ya dari bracket tadi tanpa ada screenshot ya. Saudara bisa amati. Apalagi kalau PDF ini saudara screenshot dalam kondisi besar. Atau snap nah gini ya, kondisi besar. Tuh ya, besar pun juga bagus ya. Saudara lihat ini kan diperbesar. Ya, ini trik-triknya ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Saya tambahkan satu kali lagi nanti tentang potongan ya, gambar potongan ya. Kalau dirasa ini ada yang kurang ya, kita ingin menampilkan di bagian tengah, itu kita pilih salah satu mana yang akan dipotong. Misalkan yang pandangan depan ini kita potong. Kita ambil dari tengah-tengah. Mana yang akan dipotong? Ingin gantikan ini misalkan ya. Klik. Ini kita hapus. Kemudian ini kita ganti arsirnya.
bisa ganti-ganti hatching. 1. Sudutnya 45, oke. Ini karena benda yang lain, tentu nanti sudutnya berbeda, hatching juga, ya. Sudutnya 135 ya, atau min 45. Daripada berpikir 90 tambah 135, boleh tulis min 45. Oh, terlalu besar. Kita kasih. Besar kecilnya arsir ini tergantung bendanya ya. Kalau bendanya itu besar, tuh kita arsir lebih besar. Kalau kecil ya, kita arsir lebih kecil. Ini kalau ini benda yang lain, ini juga kita ganti. Karena yang paling dekat dengan ini, maka ini ganti min 135 atau min 45, bukan min 135. Nah, itu ya. Jadi menandakan ada 3 benda. Ya, kita ingin menunjukkan bagian yang terpotong, misalkan ukuran ini, lebarnya ini, gitu ya. Kebetulan tidak ada bagian rongga di dalam yang ingin kita capture ya. Semuanya bisa diwakili dengan pandangan ini saja sebenarnya. Ya, kalau kita ingin melihat bagian dalam yang ada rongga khusus, misalkan ada pembesaran, pengecilan, lubang, ya, itu bisa kita gunakan semacam ini, gambar potongan. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai materi ini? Ada pertanyaan?